Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwati fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan semoga kita juga istiqamah dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecil sampai beliau dewasa. Bahkan sampai beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Jika kita mengingat kembali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum atau jauh sebelum beliau menjadi seorang nabi, begitu banyak yang beliau dapatkan dari apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada suatu bahaya, ada suatu musibah yang akan menimpa beliau, Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan selalu memberikan keselamatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seseorang yang sangat jauh dari kata kemaksiatan. Bahkan sejak masa jahiliyah, beliau tidak pernah menyentuh berhala-berhala, tidak pernah meminum minuman keras. Bahkan beliau mengingkari ucapan-ucapan atau sumpah-sumpah yang dimana sumpah itu menyebut nama-nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika beliau tawaf bersama salah seorang mantan budaknya, Zaid bin Harithah, dan di mana berhala-berhala itu saat itu masih banyak di sisi-sisi Ka'bah. Orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah ketika bertawaf, mereka selalu menyentuh berhalanya dan meminta doa di sana. Tetapi Rasulullah SAW tentunya tidak pernah melakukan hal-hal yang sedemikian rupa. Moral Rasulullah SAW selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Bahkan ketika Zaid bin Harithah menyentuh berhala tersebut, beliau dilarang langsung oleh Rasulullah SAW. Dilarang untuk menyentuhnya. Karena pengingkaran yang dilakukan oleh Rasulullah sangat-sangat sangat besar terhadap patung-patung dan berhala-berhala tersebut. Ada kejanggalan yang dirasakan oleh Rasulullah ketika melihat berhala-berhala dan patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Baik.
Dari materi sebelumnya kita menyisakan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, lamma buniyatil ka'batu dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal Abbas yanqulanil hijar. Ketika Ka'bah itu sedang direnovasi, sedang dibangun kembali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama pamannya Abbas untuk ikut mengangkut bebatuan. Faqala al-Abbas, lalu ketika sampai di Ka'bah, Abbas lantas berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Abbas lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ij'al izaraka ala rukbatika yaqika minal hijarah. Taruhlah sarungmu di lehermu, artinya ikatlah sarungmu di lehermu, wahai Muhammad, yaqika minal hijarah, supaya bisa menjagamu, melindungimu dari bebatuan tersebut. Karena bebatuan yang ada di tanah Arab tentunya bukan bebatuan seperti kita di Indonesia. Di sana bebatuannya batu-batu gunung, kerikil dan lain sebagainya yang sangat tajam di setiap sisi-sisinya. Maka Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, memintanya untuk mengikat sarungnya supaya bisa melindunginya dari tajamnya bebatuan-bebatuan tersebut dan supaya lebih memudahkan beliau untuk mengangkat bebatuan tersebut. Fakharra ilal ardi. Lantas Rasulullah jatuh tersungkur saat itu. Wa tamahat ainahu ila sama' thumma afaqa. Ketika terjatuh, matanya menengadah ke atas langit. Thumma afaqa, lalu beliau terbangun. Faqala izari, berikan sarungku. Karena sarungnya saat itu terlepas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas sarungnya ketika beliau jatuh tersungkur ke tanah. Sarungnya terlepas dari ikatan di lehernya. Izari, mana sarungku? Berikan sarungku pada. Fashadda alaihi izaruhu. Lalu setelah itu beliau bangun, mengambil sarungnya dan mengikatnya kembali dengan erat. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dan di riwayat yang lainnya, di hadis yang lainnya dari Imam Bukhari dan Muslim juga, fasaqata mughashyan alaih. Beliau jatuh tersungkur ke tanah sampai beliau pingsan. Fama ra'a ba'da dzalika uryanan sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah setelah beliau sadar, beliau bangun, melihat dirinya tersingkap badannya karena sarungnya terlepas. Namun kemudian tentu Rasulullah SAW ketika menyadari itu langsung mengambil sarungnya dan mengikatnya kembali supaya tidak terlepas. Jadi Rasulullah SAW sangat memperhatikan dari sejak beliau belum menjadi seorang nabi dan rasul, sangat memperhatikan bagaimana aurat, bagaimana menutupi batasan-batasan tubuhnya yang tidak boleh kelihatan. Disitulah Nabi SAW bagaimana dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diberikan pemikiran-pemikiran yang sangat cerdas, jauh dari moral-moral orang-orang jahiliyah.
Bahkan itu jauh sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Beliau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah, tidak heran beliau menjadi nabi akhir zaman, panutan kita, tauladan kita untuk terus kita yakini, untuk terus kita beriman kepada nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau panutan kita dari segala macam amalan-amalan syariat Islam yang telah dicontohkan oleh beliau, maka kita jalankan dengan benar. Itulah sifat-sifat orang muslim, selalu mengikuti dan mencontoh apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan segala yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang datang dari Rasulmu, maka kerjakanlah itu. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka lakukanlah. Silahkan mengambil semua contoh dari Rasulullah. Ambil segala yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada contoh yang paling baik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.